Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast The One and Only. Podcast yang akan menjadi penerang dan seluruh pendapat yang disampaikan dan didengar. Nah, sebelum kalian dengar isi podcast ini, kita perkenalkan dulu kali ya. Dari gue nih ya, perkenalkan, nama gue Mujahid Gufroni. Nama gue Muhammad Tegar. Di podcast The One and Only. Podcast kita hari ini akan membahas tentang bijak dalam menggunakan sampah. Dan pada kesempatan hari ini, gue ingin memberitahu kalian bagaimana sih cara mengolah sampah dengan benar dan bagaimana cara mengolah sampah dengan baik dan benar. Dan berhubung topik kita hari ini membahas tentang bijak dalam menggunakan sampah, dengan ini gue berdua mengundang seseorang narasumber yang mengerti tentang topik kita hari ini. Dan mungkin dengan gue mengundang narasumber ini bisa menambah wawasan para pendengar dan bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat. Bener nggak, Tegar? Bener banget nih. Dan ini kita perkenalkan narasumber kita. Oke bro, kenalin nama gue Bayu. Bisa Muhammad Bayu Samudro, nama lengkapnya panggil aja Bayu, oke? Gimana Bay, kabar lu sekarang? Baik kan? Alhamdulillah bro, kabar gue baik. Kita di sini ngobrol santai-santai aja, nggak usah serius-serius banget lah di podcast gua mah. Dari ngobrol santai-santai ini, gua mau nanya nih Bay, gimana sih cara pengolahan sampah dalam pemikiran lu itu? Menurut pemikiran gue itu ya, pengolahan sampah itu mengacu ke pendaur ulang, pengolahan dan juga pengangkutan dari material sampah. Itu sih menurut gue. Oke, mungkin lu bisa menjelaskan Bay kepada para pendengar tentang apa sih bijak dalam mengolah sampah? Mungkin bisa dijelaskan. Bisa bro, gue bisa sih menjelaskan maksud dari bijak dengan mengolah sampah. Maksudnya itu untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa sampah itu juga bisa dijadikan barang yang berguna. Seperti bahan bekas bisa dijadikan ayunan, bahan anorganik botol dan kertas bisa dijadikan ekobrik, minyak bisa dijadikan lilin. Jadi maksud kata bijak mengolah sampah untuk digunakan lagi atau dibuat barang yang berguna. Jadi sampah tidak menumpuk, dan jika masyarakat malas membuat barang dari sampah, bisa juga dengan pemilahan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya bro, gitu maksud gua. Oh gitu bro. Nah, para pendengar udah pada paham kan arti dari pengolahan sampah? Karena udah jelasin nih sama Mas Bayu nih yang mengerti tentang bijak dalam menggunakan sampah. Terus gue mau nanya nih Bay, penggunaan kembali sampah dan pendauran ulang sampah yang benar itu gimana sih? Kalau sekarang 3R, reduce, dan recycle sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R itu solusi pengelolaan sampah di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. Justru pengelolaan sampah dengan sistem 3R ini dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. 3R terdiri reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Sedangkan reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Melakukan 3R setiap hari, mengelola sampah dengan sistem 3R dapat dilakukan oleh siapa saja ya, kapan saja, di mana saja, dan juga tanpa biaya. Yang dibutuhkan hanya sedikit waktu dan juga kepedulian kita sendiri. Berikut adalah kegiatan 3R yang dapat dilakukan di rumah, sekolah, kantor, ataupun tempat-tempat umum lainnya. Contoh kegiatan reuse sehari-hari. Gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas, minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Gunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Dan juga gunakan email surat elektronik untuk berkirim surat. Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Nah, di sini gua mau ngasih tahu contoh kegiatan reduce sehari-hari. Pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Gunakan produk yang dapat diisi ulang, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi. Dan juga nih ya, hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. Contoh kegiatan recycle sehari-hari. Pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Dan juga yang terakhir, lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat.
Nah, itu dia tadi sebenarnya cara sederhana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Wah, rupanya pengolahan sampah yang dijelaskan Bayu bermanfaat sekali ya. Rupanya pengolahan sampah ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan kalian mau dilakukan di mana saja, yang penting tidak terjadi lagi penumpukan sampah di lingkungan sekitar rumah atau di mana saja. Jangan lupa dilakukan ya. Sekarang di sisi pertanyaan yang serius ya Baya, gue mau nanya nih, bijak dalam menggunakan sampah itu kayak bagaimana sih? Lu siap kan menerima pertanyaan dari gue? Oh iya bro, gue siap menerima pertanyaan dari lo. Pertanyaan pertama nih Bay, kenapa sih sampah harus dikelola? Padahal tinggal dibuang saja kan bisa. Ya kalau sampah nggak dikelola dan cuma langsung dibuang ke lingkungan kan bisa ngurangin nilai kebersihan. Jadi mengurangi kenyamanan, mengurangi keindahan, dan menjadi media penyakit. Contohnya tuh kalau misalkan lalat, tikus, nyamuk, kecoa, menurunkan kualitas lingkungan juga loh. Pencemaran udara, pencemaran tanah dan sumber air, dampak polutan B3, limbah industri, pertambangan, cat, buangan, gas, kendaraan bermotor, baterai bekas, kaleng. Hal tersebut secara akumulasi menyebabkan gangguan kesehatan antara lain kanker, gangguan fungsi hati, dan juga gangguan ginjal, serta bisa juga gangguan syaraf. Berarti bahaya banget ya Bay ya kalau kita tidak mengolah sampah dengan benar. Ya bro, emang bahaya banget. Ya seperti gue jelasin tadi dampaknya, ya penyakit, ya seperti itu. Polusi di mana-mana, rusaknya lingkungan, ya. Nah, gua bakal menanyakan pertanyaan selanjutnya nih Bay. Gimana sih cara mengolah sampah yang baik? Mungkin lu bisa menjawab lah. Ya, menurut gua tuh mengelola sampah itu dapat dilakukan dengan cara pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah itu dilakukan melalui prinsip 3R. Mau tahu nggak singkatannya? Nah, menurut gua tuh reduce, reuse, dan recycle itu yaitu pengurangan sampah, penggunaan kembali sampah, dan juga mendaur ulang Nah, sampah. sekarang kita akan menanyakan pertanyaan selanjutnya nih kepada Bayu nih ya. Kenapa sampah plastik dapat mencemari lingkungan sih Bay? Ya, jelas mencemar lingkungan. Karena sampah plastik menjadi masalah utama penyebab pencemaran lingkungan. Ketika sampah plastik ini dibuang ke tanah, plastik membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk terurai dan menyatu dengan tanah. Itu waktu yang sangat lama ya. Plastik yang sudah terurai ini dapat mencemari tanah dengan bahan-bahan yang dikeluarkan. Sangat berbahaya sekali ya. Dengan kita membuang sampah satu bungkus plastik saja, mengurainya itu sangat lama, membutuhkan waktu puluhan tahun. Plastik adalah termasuk sampah yang sulit diuraikan. Podcast kami menghimbau untuk para pendengar tidak membuang sampah sembarangan. Karena dari pengolahan sampah atau mengurainya sampah yang sangat lama dapat menurunkan kualitas tanah di lingkungan pun di daerah sekitar kita. Sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Kamu tahu nggak sih Bay, Indonesia menghasilkan sampah plastik per tahun itu berapa? Kamu nanya? Dari artikel yang gua baca, Indonesia menghasilkan sampah dengan rata-rata ada 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, bobot total sampah kantong plastik di Indonesia mencapai 1.278.900 ton per tahunnya. Ternyata Indonesia menghasilkan sampah per tahunnya itu sangat banyak ya, hingga tembus 1 juta ton per tahunnya. Jika masyarakat tidak berubah pola hidupnya dengan sampah, mungkin di Indonesia sampahnya bisa tembus hingga 2 juta atau 3 juta per ton per tahunnya. Dan kami menghimbau kepada masyarakat dan para pendengar untuk tidak membuang sampah sembarangan dan sadar bahwa penumpukan sampah yang ada di Indonesia sangat banyak dan sangat berbahaya. Pertanyaan terakhir nih yang gua kasih ke lu. Apa sih harapan, pendapat, dan saran lu buat sampah yang bertumpukan di Indonesia? Harapan gua sih soal sampah yang berserakan di Indonesia adalah masyarakat tuh lebih menyadari bahwa sampah itu sangat berbahaya dan menyadari juga sampah yang berserakan di Indonesia dapat merusak ekosistem di Indonesia. Terus nih pendapat gua sih ya, masyarakat harus menyadari bahwa sampah bisa diolah dan juga digunakan kembali seperti pupuk kompos, ekobrik, dan juga pot dari plastik. Dan saran terakhir gua ya, masyarakat harus bisa mengolah sampah itu menjadi barang yang berguna agar penumpukan sampah tidak terjadi lagi di Indonesia. Salah satunya hal ini harus datang sendiri dari kesadaran masyarakat masing-masing tanpa ada suatu paksaan, tapi adanya suatu kesadaran. Oleh karena itu, kita sebagai salah satu masyarakat yang istilahnya sudah melek nih oleh lingkungan sekitar, maka dari itu kita harus banyak memberi himbauan kepada masyarakat sekitar kita agar cepat sadar dengan keadaan lingkungan sekitar kita.
Sebenarnya banyak loh hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan sampah B3 dan sampah organik. Jenisnya sampah ini termasuk dalam sampah sulit terurai. Salah satu caranya itu seperti memakai tempat makan dan tempat minum yang bukan sekali pakai. Jika berpergian, dan ada juga hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat kerajinan dari sampah anorganik dan bisa dijadikan hiasan serta mendapat nilai jual. Oleh karena itu, ayo kita harus banyak mengajak orang-orang sekitar kita untuk bisa lebih banyak peduli dengan lingkungan tempat tinggal yang agar untuk kedepannya tidak akan ada dampak buruk yang terjadi akan mengancam kenyamanan tempat tinggal kita. Dari semua informasi yang udah kita omongin dengan pembicara, kita kali ini cukup banyak ya hal baru yang kita tahu. Ternyata masih banyak masyarakat yang memang belum sadar bahwa negara kita ini sudah banyak sekali tumpukan sampah-sampah yang kalau dipikir dampaknya juga akan datang untuk kehidupan masyarakat sendiri. Sulit sekali tentunya untuk menyadarkan setiap masing-masing diri masyarakat, karena yang kita tahu jumlah masyarakat negara kita itu banyak banget. Ya nggak mungkin dong kita harus nengkur satu-satu. Jadinya Sekian dari podcast kami. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan bagi masyarakat agar sadar bahwa pengolahan sampah itu sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.